Oke teman-teman, sebelum kita akan dengar firman, mari kita doa ya. Tuhan, sekali lagi pada kesempatan ini Tuhan mau berbicara dan kami mau belajar Tuhan untuk mendengar, mau belajar untuk juga membuka hati kami Tuhan, bahkan juga mau belajar untuk duduk tenang, untuk boleh serius, bahkan juga untuk boleh memberikan diri kami Tuhan, untuk boleh betul-betul mau rindu untuk mengenal, bahkan mau rindu untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan bantu kami semua, bahkan Roh Kudus boleh bekerja, menerjemahkan firman Tuhan, supaya boleh masuk, bahkan boleh dimengerti dengan sederhana oleh kami semua. Terima kasih Tuhan. Hamba juga mau berdoa, Tuhan menolong hamba-Mu di dalam segala keterbatasan, Tuhan yang boleh pimpin dia, dan biarlah juga kemuliaan Tuhan boleh menjadi bagian penting di dalam pemberitaan ini. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat kesempatan ini kami menyerahkan waktu dan juga koneksi ke depan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, Ko Andrian share screen dulu ya. Oke, teman-teman, hari ini Ko Andrian akan bawa satu tema tentang bertahan dalam kesulitan. Teman-teman, bertahan dalam kesulitan pasti akan ada kaitannya dengan apa yang akan kita gunakan kalau kita ada di dalam kesulitan. Maka untuk itu ada satu question yang sederhana yang teman-teman bisa coba memikirkan dengan gampang. Apa sih itu? Ini nih pertanyaannya. Teman-teman, biasanya manusia akan menggunakan apa untuk menolong dirinya jika dalam masa sulit atau dalam kesusahan? Coba teman-teman pikir 1-2 menit, apa sih yang biasanya akan digunakan oleh manusia pada umumnya atau kita sendiri ketika kita berada di dalam kesulitan atau ketika kita berada di dalam kesusahan? Apa yang akan kita lakukan? Atau apa yang akan kita gunakan? Teman-teman, pasti setiap kita akan menggunakan hal-hal yang Ko Andrian akan tunjukkan ini. Misalnya, teman-teman mungkin atau kita akan menggunakan ini ketika kita ada dalam masalah. Otak kita atau pikiran kita. Teman-teman, banyak manusia atau mungkin kita akan menggunakan kemampuan kita, pikiran kita untuk mencari jalan keluar waktu kita berada di dalam masalah. Iya enggak? Ini yang pertama. Yang kedua, pada umumnya orang akan bertahan itu di dalam kesulitan atau orang akan menyelesaikan masalah dia dengan uang. Karena bagi dia uang itu bisa membeli, bisa mengcover segala sesuatu. Jadi otak, uang, yang ketiga. Atau mungkin menggunakan kekuatan sendiri. Pasti ya, beberapa kita mungkin akan menggunakan kemampuan kita yang paling besar, kita akan mengeluarkan effort kita yang paling besar waktu kita mungkin berada di dalam masa sulit. Dan ini banyak orang juga lakukan. Atau mungkin yang terakhir, kita akan meminta pertolongan dari orang-orang terdekat. Iya enggak? Teman-teman, kurang lebih ada 4 hal ini mungkin yang orang-orang akan gunakan ketika dia berada atau ketika dia lagi di dalam masa yang sulit, termasuk kita sebagai anak remaja. Iya enggak? Kita akan gunakan pikiran, uang, kekuatan, atau mungkin kita akan minta tolong orang-orang yang kita anggap bisa tolong kita. Tetapi pada pagi hari ini teman-teman, Ko Andrian mau bilang, akan tiba pada suatu saat kita betul-betul tidak bisa gunakan ini. Kita tidak bisa menggunakan apapun yang kita tahu bisa kita gunakan, termasuk hal-hal ini. Kenapa? Karena semua ini teman-teman hanya alat bantu yang sangat terbatas, yang tidak bisa tolong kita di saat apapun dan juga kapanpun. Teman-teman, akan tiba waktunya. Semua ini, bahkan apapun yang teman-teman tahu bisa tolong kita, ternyata tidak bisa tolong kita. Kenapa? Karena semua alat bantu yang manusia bisa gunakan, yang dunia bisa kasih untuk kita, itu sangat-sangat terbatas, sangat-sangat terbatas, dan tidak bisa tolong kita kapanpun dan dimanapun. Iya enggak? Nah, Ko Andrian kasih contoh sebagai buktinya. Teman-teman, coba lihat 2 gambar ini. Perhatikan di slide. Teman-teman, apakah uang bisa tolong kita kalau kita sudah berada di pesawat yang udah mau jatuh? Teman-teman, Ko Andrian pernah satu kali dari Jakarta mau ke Manado, naik pesawat pada waktu itu Garuda, dan betul-betul Ko Andrian tahu apa artinya kalau pesawat itu goyangnya kuat sekali, mau turun cepat sekali. Dan pada waktu itu Ko Andrian terbang malam hari mau ke Manado, itu di dalam cuaca yang buruk,
hujan keras dan Ko Andrian tahu betul-betul banyak sekali goncangan, orang kiri kanan sudah takut, bahkan Ko Andrian sendiri juga. Teman-teman, di saat itu ketika Ko Andrian mengalami krisis ketika di pesawat, atau mungkin orang lain, atau mungkin teman-teman kali ya kalau mau naik pesawat, apakah uang bisa tolong kita? Nggak bisa. Apakah orang hebat bisa tolong kita? Nggak bisa. Apakah kekuatan kita bisa tolong kita? Enggak bisa. Tidak ada yang bisa tolong kita kalau kita sudah berada di dalam kesulitan yang seperti ini. Bahkan gambar selanjutnya dibawa. Apakah orang tua bisa tolong kita kalau kita koma? Kalau kita sudah sakit keras? Enggak bisa. Ko Andrian juga pernah mengalami hal ini. Satu kali di hari itu Ko Andrian betul-betul mengalami sesak napas. Sesak sekali. Sampai betul-betul Ko Andrian tuh susah sekali bernapas. Sampai tengah malam karena udah begitu susah, akhirnya dibawa di rumah sakit, masuk di UGD karena Ko Andrian sudah betul-betul sesak sekali napasnya. Di titik itu, Ko Andrian pikir, iya ya, tidak ada yang bisa tolong Ko Andrian, termasuk dokter pada waktu itu kalau bukan Tuhan yang bekerja. Maka teman-teman, alat bantu yang tadi, apapun yang hari ini kita lakukan, atau mungkin teman-teman pikir followers aku bisa tolong aku, TikTok aku mungkin bisa tolong aku. Teman-teman, apapun itu, sampai di titik yang begini-begini, itu tidak bisa tolong kita. Dan Ko Andrian harap kalau kita pada pagi hari ini sudah sadar bahwa tidak ada apapun yang bisa tolong kita, maka pada pagi hari ini mari kita belajar apa nih yang bisa tolong kita kalau kita berada di dalam masa sulit. Mengapa teman-teman? Kalau kita menggunakan alat bantu yang terbatas, kalau kita menggunakan alat bantu yang cupu, yang receh, yang remeh, yang terbatas, maka kita pasti tidak akan menyerah. Dan untuk itu, kalau teman-teman bisa lihat ya, banyak orang bisa menyerah, bahkan banyak orang-orang kaya, bahkan artis-artis sampai bisa bunuh diri ketika mereka berada dalam masa sulit. Kenapa? Karena mereka menggunakan alat-alat bantu yang sangat terbatas atau cupu. Seperti tadi yang Ko Andrian tuliskan ya, Ko Andrian tampilkan. Maka pada hari ini, mari bersama dengan Ko Andrian, kita akan belajar apa sih alat bantu atau apa sih yang harus kita gunakan kalau kita berada di dalam masa sulit. Apa yang tepat untuk kita gunakan? Nah, mari kita baca atau mari kita buka Alkitab di Mazmur 54 ayat 1 sampai 9. Teman-teman buka Alkitab Mazmur 54 ayat 1 sampai 9. Mazmur 54 ayat 1 sampai 9, tapi kita hanya akan baca ayat 1 sampai 5 aja. Ini satu bagian yang Ko Andrian tulis di slide. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat ke-5 saja. Oke, kalau sudah buka Mazmur 54. Sudah? Teman-teman kalau sudah buka, Ko Andrian minta Yitro boleh bacain untuk kita dari ayat 1 sampai ayat ke-3. Koneksinya stabil? Oke. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Ketika orang Zivi datang, mengatakan pada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Oke, thank you. Sesungguhnya, Oke, thank you, Yitro. Teman-teman, tadi kita udah baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Teman-teman di slide ini Ko Andrian tulis ayat yang ke-5. Daud bilang begini, sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku, orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Teman-teman, dalam perikop ini kita akan belajar bagaimana seorang anak Tuhan, seorang raja yaitu Daud, mengungkapkan dengan jujur apa yang dia rasakan pada waktu itu. Teman-teman, pada waktu itu tuh Daud merasakan atau Daud berada di titik-titik yang kritis di hidupnya, di mana Daud betul-betul susah, tertekan, terhimpit, terjepit dengan masalah. Nah, ini konten tunjukkan ya. Jadi pada waktu itu Daud berada di tengah-tengah masalah yang sulit. Apa masalahnya? Itu nyawa dia sedang terancam.
atau nyawa dia menjadi ancaman pada waktu itu. Teman-teman bisa bayangkan kalau hari ini teman-teman sedang terancam nyawanya. Seperti orang yang mungkin hari ini sedang berada di ruang isolasi yang betul-betul susah, napasnya susah sekali, yang hari ini mungkin kena COVID, pasti tahu bagaimana nyawa itu tuh terancam. Nah, begitupun pada waktu itu di mana Daud betul-betul sangat-sangat sulit, nyawa dia sedang terancam. Nah, teman-teman mungkin bertanya, kenapa sih nyawa Daud pada waktu itu, atau mengapa Daud mengungkapkan hati dia yang begitu takut karena nyawa dia sedang terancam? Kenapa? Karena tempat persembunyian Daud di padang gurun Sif sudah diketahui oleh Saul. Ah, ini nih yang menjadi problem. Daud yang bersembunyi, ternyata tempat dia bersembunyi itu sudah diketahui oleh Daud. Dan teman-teman harus ketahui pada waktu itu Saul punya kekuatan yang jauh lebih besar dan punya tentara yang jauh lebih banyak daripada Daud pada waktu itu. Karena Saul raja dan orang penting di Israel pada waktu itu. Sehingga Daud merasa sangat ketakutan, Daud merasa sangat sulit karena dia berhadapan dengan Saul, dan karena Saul sudah tahu tempat dia bersembunyi. Itu berarti teman-teman, nyawa dia sedikit lagi akan diambil oleh Saul. Teman-teman, di samping itu teman-teman, Koandian mau bilang, Daud bukan saja takut, Daud bukan hanya sulit karena nyawa dia terancam, tetapi Daud juga bagi Koandrian, dia sudah lelah di dalam pelarian. Dia sudah lelah di dalam pelarian. Karena sebelum Daud berada di padang gurun Sif, Daud sudah berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk lari agar tidak dibunuh oleh Saul. Dan Daud pernah satu ketika sampai kehabisan makanan karena dia harus lari berpindah-pindah tempat. Teman-teman coba bayangkan ya, kalau hari ini teman-teman sedang dikejar-kejar sama orang dan teman-teman harus berpindah-pindah. Pasti capek, pasti lelah, pasti akan kehabisan stok apapun pada waktu itu. Dan Koandian yakin pada waktu itu juga Daud pasti sudah lelah, sudah capek. Kenapa dia harus berpindah-pindah, dan ketika dia sudah berpindah-pindah, Daud selalu tahu di mana dia berada termasuk saat itu. Teman-teman, Koandian yakin Daud merasa sangat kelelahan pada waktu itu. Dan Koandian mengerti apa yang dialami oleh Daud pada waktu itu. Teman-teman, yang harus diketahui juga adalah, ingat ya teman-teman, pada waktu itu Saul mau bunuh Daud bukan karena Daud salah, tetapi karena Saul takut kalau Daud akan menggantikan posisi dia sebagai raja. Jadi perhatikan ya, Daud pada waktu itu dikejar-kejar mau dibunuh bukan karena Daud salah, tetapi karena Saul yang iri dengan Daud pada waktu itu. Sehingga teman-teman bisa perhatikan ya, Daud enggak salah, tapi tiba-tiba ada tekanan, dan tekanan itu membuat dia harus berpindah-pindah karena Saul dengan kekuatan yang besar ingin membunuh dia. Maka teman-teman perhatikan ya, dia sudah sangat ketakutan, lelah, berpindah-pindah, tetapi ada satu hal yang Koandrian juga coba mengerti ketika Daud menuliskan bagian ini. Apa itu? Ini teman-teman. Daud pasti merasakan satu kesulitan lagi di dalam hidupnya, yaitu merasa kecewa. Siapa sih teman-teman di sini yang tidak pernah merasa kecewa? Setiap manusia kita pasti pernah merasakan kecewa. Bahkan pada waktu itu, kok Andrian mau bilang, Daud berada di tingkat kekecewaan yang sangat tinggi. Kenapa? Kenapa? Ini jawabannya. Nah, teman-teman, pada waktu itu tuh Daud lari atau bersembunyi di padang gurun Sif. Teman-teman, padang gurun Sif itu adalah tempat atau negerinya Daud sendiri. Dan orang-orang Zifi yang tinggal di situ adalah saudara, satu suku dengan Daud. Jadi perhatikan ya, teman-teman, ketika Daud bersembunyi di padang gurun Sif, semestinya Daud akan aman. Kenapa akan aman? Karena Daud tinggal di tempatnya sendiri, dan orang-orang Zifi yang tinggal di padang gurun Sif adalah orang-orang yang satu suku dengan Daud. Jadi semestinya Daud akan terlindungi karena berlindung di tempat dan di orang-orang yang dekat dengan dia. Tetapi kenapa kok Andian bisa bilang Daud kecewa atau Daud tidak bisa berlindung kepada mereka? Karena kenapa? Karena ini.
Karena ada beberapa orang-orang CV yang ternyata berkhianat. Nah, ini nih jawabannya. Nah, eee, DFY atau Darren baca firman Tuhan ini 1 Samuel 23. Ya kok. 1 Samuel 23 ayat 19. Tetapi beberapa orang Zif pergi menghadap Saul di Gibea dan berkata, Daud menyembunyikan diri dekat kami di kubu-kubu gunung dekat Koresa, di bukit Hakila di sebelah selatan padang belantara. Nah, itu teman-teman. Ada orang-orang Zifi atau orang-orang Zif yang pada waktu itu yang sebenarnya satu suku dengan Daud, tapi mereka berkhianat. Mereka datang kepada Saul di Israel untuk bilang, Saul, mau tahu nggak di mana Daud berada? Mereka bilang kalau Daud itu ada di tempat mereka. Maka teman-teman bisa bayangkan ya, orang-orang yang bagi Daud bisa tolong dia, tempat yang bagi Daud bisa aman, tapi justru dibongkar oleh orang-orang yang Daud yakin bisa tolong dia, dan orang-orang pada waktu itu katakan kepada Saul, ini loh Daud ada di tempat kita. Teman-teman coba bayangkan kalau pada waktu itu yang Daud adalah kita. Kita pasti marah, ya marah, tapi kita marah di dalam ketakutan. Kita pasti kecewa, tetapi juga kita kecewa di dalam kesulitan karena Saul sudah tahu di mana dia berada. Teman-teman bisa bayangkan ya, sampai di sini teman-teman bisa bayangkan Daud betul-betul berada di titik kesusahan yang sangat dalam pada waktu itu. Dia sudah lelah bersembunyi, tetapi waktu dia bersembunyi, dia sudah aman, justru orang-orang terdekat membongkar tempat dia bersembunyi. Sehingga Saul tahu di mana dia berada dan Saul akan datang untuk membunuh Daud. Maka teman-teman, kalau waktu itu kita adalah Daud, apa yang kita akan lakukan? Minta tolong orang? Tidak mungkin. Pakai uang? Tidak mungkin. Pakai kekuatan kita? Tidak mungkin. Pakai apa lagi? Tidak mungkin. Tidak mungkin Daud bisa berlindung pada waktu itu. Daud pasti sulit. Tidak ada yang bisa dia andalkan. Tidak ada yang bisa dia harapkan. Tetapi teman-teman, di tengah-tengah kesulitan yang sudah tidak mungkin lagi bisa menyelamatkan diri dengan kekuatan sendiri, namun teman-teman harus perhatikan, ada dua hal yang Daud lakukan di tengah-tengah kesulitan pada waktu itu, bukan menggunakan alat-alat yang tadi yang terbatas, tapi dia menggunakan hal yang luar biasa, yang hari ini boleh menjadi teladan untuk kita ikuti kepada Daud. Apa itu? Yang pertama, di dalam masa sulit, Daud mengingat Tuhan. Teman-teman, di masa sulit, satu hal yang Daud lakukan di bagian pertama adalah Daud mengingat Tuhan. Teman-teman, Daud sadar di tengah-tengah dia yang terbatas, di tengah-tengah dia yang lemah sebagai manusia, Daud masih ingat kalau dia punya Tuhan yang dapat dia andalkan. Dia tahu, dia ingat Tuhan dia itu Allah yang tidak terbatas kuasanya. Allah yang menjadi tempat di mana dia bisa berlindung. Allah yang bagi dia tahu adalah tempat atau pribadi yang melampaui kekuatan yang ada. Untuk itu, di dalam masa sulit, Daud tidak melupakan Tuhan. Dia justru tetap mengingat Tuhan. Teman-teman, ini poin penting ya. Di dalam masa sulit, Daud tidak melupakan Tuhan. Satu hal yang baik, Daud mengingat Tuhan. Untuk itu di Mazmur 54 ayat 3, karena Daud ingat Tuhan, Daud katakan kepada Tuhan dalam doanya, Ya Allah, selamatkanlah aku. Ya Allah, selamatkanlah aku. Teman-teman, Daud datang pada Tuhan dengan seruan yang itu. Itu berarti Daud sendiri sadar bahwa dia tahu dia ada Tuhan. Dia tahu dia tidak sendiri. Dan dia juga tahu bagaimana Tuhan yang dulu pernah tolong dia ketika dia juga menghadapi masalah yang berat. Teman-teman tahu ya, waktu dia berhadapan dengan Goliat. Teman-teman, ini hal yang luar biasa. Di dalam masalah yang berat, Daud tidak melupakan Tuhan. Maka teman-teman, hari ini bertahan di dalam kesulitan dapat terjadi kalau teman-teman mengingat dan mengandalkan Tuhan seperti Daud. Kadangkala memang teman-teman, kadangkala banyak orang termasuk kita,
kadangkala suka lupa kalau kita masih punya Tuhan. Iya enggak? Kadangkala kalau udah ada masalah, udah ada problem, kadangkala kita lupa kalau kita punya Tuhan ternyata. Dan orang-orang yang kadangkala lupa kalau dia punya Tuhan adalah orang-orang yang sebenarnya tidak dapat bertahan di dalam kesulitan dan ujung-ujungnya menyerah atau cari jalan pintas yang sesaat. Misalnya yang hari ini banyak orang lakukan, pindah agama, menggerutu, marah-marah, atau mungkin ada juga anak-anak Tuhan yang ke dukun atau ke hal-hal lain. Atau yang paling parah yang banyak orang lakukan hari ini, bunuh diri. Bunuh diri. Teman-teman, itu yang bagi Andrian orang-orang yang lupa kalau hari ini mereka punya Tuhan. Orang-orang yang terlalu melihat bahwa kesulitan atau masalah terlalu besar sehingga lupa kalau ada Tuhan yang masih ada, yang tetap setia menolong mereka. Maka teman-teman, mari yang pertama ini kita teladani Daud. Dia mengingat Tuhan dan ingatan dia kepada Tuhan membuat dia membawa seluruh masalah dia melalui doa kepada Tuhan. Nah, yang menjadi question pada pagi hari ini, teman-teman, hari ini ingat Tuhan di waktu apa? Teman-teman, kalau teman-teman ingat Tuhan hanya waktu weekend, hanya ketika ikut kofe atau korem, maka ketika teman-teman sulit, pasti teman-teman akan melupakan Tuhan. Dan itu poin penting di mana diri teman-teman termasuk iblis bisa membuat teman-teman akhirnya tidak dapat bertahan di dalam kesulitan. Itu yang pertama, Daud mengingat Tuhan di dalam hidupnya dan di dalam doanya. Yang kedua, teman-teman, yang kedua, Daud bukan cuma ingat bahwa masih ada Tuhan sehingga dia tetap kuat, tetapi yang perlu ditambahkan adalah Daud percaya kepada Tuhan. Nah, ini poin penting ya. Daud bukan cuma ingat Tuhan, tetapi Daud sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Teman-teman, ini penting. Kenapa penting? Teman-teman, percuma kita ingat Tuhan, tapi kita ragu sama Tuhan. Percuma enggak? Percuma. Percuma kita ingat Tuhan, tapi kita ragu kepada Tuhan. Teman-teman, orang kalau dia ragu kepada orang lain, pasti dia tidak akan minta tolong. Ya enggak? Kalau hari ini teman-teman ragu kepada Ko Andrian, pasti teman-teman tidak akan minta tolong kepada Ko Andrian. Sekalipun mungkin teman-teman ingat Ko Andrian. Begitupun dengan Tuhan. Kalau teman-teman ingat Tuhan, tapi teman-teman masih ragu kepada Tuhan, pasti teman-teman tidak akan datang dan tidak akan sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Tetapi lihat Daud ya, dia bukan cuma ingat, tetapi yang baik yang dia lakukan adalah dia percaya kalau Tuhan bisa selesaikan masalah dia. Untuk itu pada waktu itu, dia tidak menggunakan cara lain, dia datang kepada Tuhan. Karena dia percaya Tuhan pasti menolong dia pada waktu itu. Teman-teman lihat Daud ya, sekalipun dalam masalah yang menjempit, Daud mengingat Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan yang menjempit Daud, yang menghimpit Daud, Saul yang sudah berangkat menuju ke tempat dia di padang gurun Sif, dan itu berarti nyawa Daud tinggal hitungan menit akan lenyap. Tapi perhatikan teman-teman, tapi Daud tidak kehilangan kepercayaan bahwa Tuhan sanggup tolong Daud di masa sulit pada waktu itu. Untuk itu teman-teman, dengan iman, perhatikan ya, dengan iman, Daud katakan di Mazmur 54 ayat 6, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Teman-teman, ini kalau tidak lahir di atas dasar iman percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, pasti Daud tidak akan begitu. Pasti Daud sudah akan hopeless dan sudahlah nggak apa-apa aku mati. Tapi perhatikan ya, di titik-titik kritis hidupnya, Daud bukan cuma ingat Tuhan, tapi dia tidak sedetik pun meragukan Tuhan. Dia tetap percaya, bahkan Daud tetap yakin bahwa Tuhan pasti tolong dia di dalam masalah yang mungkin bagi Daud tidak bisa lagi keluar. Tapi Daud yakin Tuhan pasti tolong dia. Dan apa yang terjadi teman-teman? Dan apa yang terjadi ketika Daud betul-betul percaya dan beriman kepada Tuhan di dalam masalah? Apa yang terjadi? Mari kita baca di 1 Samuel 23 ayat 26 sampai 28.
Ko Andrian minta ayat 26 boleh dibacain oleh Aldo. Ada di slide nih. Saul berjalan dari sisi gunung ke sebelah sini, dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengalahkan Saul, tapi Saul dengan orang-orangnya sudah mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Oke, thank you. Ayat 27 bisa minta Cindy yang bacain buat kita. Cindy Fidelia. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Oke, ayat 28 minta Cimaria bacain buat kita. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Teman-teman perhatikan ya. Dan apa yang terjadi? Iman Daud kepada Tuhan tidak sia-sia. Teman-teman, di bagian firman Tuhan ini latar belakang di 1 Samuel menuliskan dengan jelas ya, ketika Saul sudah datang, teman perhatikan ya, mereka berjalan di sebelah sisi yang sebenarnya ketika Daud bisa belok sedikit lagi, Saul bisa langsung ketemu dengan Daud yang berputar di sebelah sisi yang lain. Teman-teman bisa perhatikan di gambar ya, ada dia punya ilustrasi di gambar. Teman-teman, Saul sudah pergi dengan pasukan yang banyak dibandingkan dengan Daud, sudah mau ketemu, sudah mau menangkap Daud, tapi tiba-tiba ada informasi kalau bangsa Filistin akan menyerang Israel. Maka Saul pun berhenti dan langsung berbalik untuk melawan Filistin yang akan menyerang mereka di Israel. Teman-teman, ini bagi Ko Andrian, kalau bukan Tuhan yang campur tangan, pasti tidak akan terjadi. Dan ini pasti bukan satu kebetulan. Tuhan pasti telah merencanakan yang baik kepada Daud pada waktu itu. Dan itulah Tuhan kita, teman-teman. Kita tidak dapat memprediksi apa yang Tuhan mau kerjakan untuk kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Dan yang penting kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita karena kita tahu Tuhan kita adalah pribadi yang maha kuasa. Bahkan kalau hari ini kita mau tarik, dia pribadi yang tidak dapat dikalahkan. Bahkan maut tidak bisa mengalahkan dia karena Tuhan kita, Tuhan yang bangkit, yang baru kita peringati minggu lalu di Paskah. Maka kepada Tuhan itulah yang semestinya hari ini kita percaya dan kita gantungkan hidup kita. Teman-teman lihat Daud ya, lihat bagaimana Tuhan mengatur, bahkan bagaimana Daud sudah memati, tapi tiba-tiba Saul tinggal sedikit lagi sudah mau kepung. Ada satu gangguan, Filistin mau serang dia dan tidak terjadi. Dan teman-teman bisa baca ya, setelah itu Daud bilang, aku bersyukur sebab Tuhan melepaskan aku dari segala kesesakan atau dari segala kesulitan. Maka teman-teman pada hari ini, dua hal yang kita harus lakukan supaya kita dapat bertahan dalam kesulitan. Apa yang pertama? Kita mengingat Tuhan, tapi bukan cuma ingat. Yang kedua, kita sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Tapi hal lain yang harus kita tambah adalah kita juga harus berusaha di dalam masa sulit. Sama seperti Daud. Daud juga berusaha untuk tetap kabur supaya tidak ditangkap oleh Saul sehingga dia berputar di sisi yang sebelah lain. Jadi sekalipun Daud mengingat Tuhan, dia juga ada usaha. Begitupun dengan kita hari ini. Tetapi di atas usaha itu, Daud mengutamakan Tuhan. Oke, jangan lupa dua hal, itu kunci pada kita hari ini kalau kita ada masalah dengan orang tua, masalah dengan teman, masalah dengan sekolah, dengan studi, masalah dengan apapun itu masalah kita hari ini, tugas ujian. Teman-teman ingat aja. Ingat Tuhan dan percaya Tuhan sanggup menolong kita dengan cara Tuhan yang spektakuler seperti apa yang Tuhan lakukan kepada Daud ketika Daud pada waktu itu berada di padang gurun Sif. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tidak tahu kapan masalah terberat akan datang kepada kami. Tuhan, kami tidak tahu juga kapan nyawa kami bisa terancam. Bahkan kami tidak tahu juga Tuhan, apakah apa yang kami punya hari ini bisa tolong kami. Tetapi hanya satu hal yang kami tahu, kami punya Tuhan yang tetap stay,
yang tetap tinggal, bahkan yang tetap punya kuasa, yang bisa menolong kami di dalam segala masalah. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini kami mau belajar untuk kami menyerahkan seluruh masalah kami kepada Tuhan, supaya kami bukan sekedar bertahan dalam kesulitan, tapi kami tahu di dalam masa sulit kami boleh berjumpa dan iman kami boleh terus percaya, sama seperti Daud ketika pada waktu itu dia berada di tengah-tengah masalah dia. Tuhan tolong kami, Tuhan juga bantu kami, dan Tuhan juga ajar kami supaya kami boleh betul-betul mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan alat-alat bantu yang terbatas yang kami punya. Tuhan, kami bersyukur buat waktu ini, kami menyerahkan ibadah kami ke depan, ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.